Saya lanjutkan tahap terakhir dari desain ya. Jadi ini adalah tahap yang paling menentukan dari em, hasilnya ya. Sejauh ini langkahnya masih sama seperti analisis. Jadi seperti pendefinisian, pemodelan, dan kemudian hasilnya. Saya rasa saudara sudah tahu itu. Namun saya tambah lagi sedikit langkah selanjutnya untuk kita bisa mengetahui hasil desain dari beton ini ya. Oke. Em, Ketika sudah keluar bidang momennya seperti ini, maka masuk ke langkah selanjutnya dari desain. Klik di menu desain ini ya. Desain. Di sini ada beberapa desain yang disediakan oleh SAP, steel frame design, concrete frame design, aluminium, atau mungkin conformance steel frame design. Ambil aja yang concrete frame design. Pertama-tama Anda harus masuk ke view revised preferences ya. Ini adalah peraturannya. Ah, hati-hati di sini. Klik di sana, kemudian Anda akan ditujukan dengan peraturan AC 31805 IBJ 2003 ya. Jadi ini adalah peraturan terbaru di sub versi 15 ini ya. Jadi klik aja yang paling atas. AC 318 itu ya. Nah, di sini akan ada beberapa jenis faktor ya. Ini adalah faktor reduksi kekuatan. Jika saya rujuk ke SNI, itu adalah SNI kuat rencana poin 11.3 ya. Halaman 61. Jadi di sini ada beberapa faktor untuk mereduksi kekuatan. Ya. Faktor reduksi kekuatan ini penting agar desain kita itu aman ya. Ini semacam angka keamanan. Kita tahu ada dua jenis beban, yaitu beban tahanan dalam, yaitu beban tahanan dalam akibat kekuatan struktur tersebut, dan juga beban dari luar. Dalam hal ini beban dari luar adalah 10, maksud saya 20 tadi ya, 20 kN per meter tadi, yang menyebabkan terjadinya momen sebesar 40 kN meter. Nah, beban tersebut harus ditahan dengan kekuatan struktur tersebut ya. Kekuatan struktur dipengaruhi tentu saja dari mutu beton dan dimensinya ya. Secara garis besar ada dua jenis parameter yang sangat mempengaruhi kekuatan dalam dari beton, yaitu kuat betonnya sendiri dan dimensinya. Lah, itu harus direduksi. Jadi tidak bisa kita bilang satu kali kuat dalam untuk menahan beban luar. Inilah angka-angka reduksi yang diatur dalam SNI ya. Setiap angka reduksi diperuntukkan dari jenis beban yang berbeda-beda. Ada lentur tanpa beban aksial, harus dikurangi jadi 0,8 ya. Kemudian ada tarik aksial lentur jadi 0,8. Kemudian aksial tekan aksial dan aksial lentur itu 0,7. Jadi Anda bisa baca sendiri, ini adalah macam-macam bebannya, macam-macam kasus pembebanannya ya. Jadi kalau dia torsi jadi 0,75 dan sebagainya. Lah, itulah yang dimaksud di sub ini ya. Adakah yang beda? Tentu saja ada. Jadi ketika Anda lihat di tension controlled ya, ACI memberikan 0,9. Namun lihat di SNI ya. Ya, lentur, aksial tarik 0,8 ya. Jadi itulah yang harus kita ganti. Ini kita ganti menjadi 0,8. Ya, yang sudah diganti akan di kode merah sama sub. Compression controlled tight ini untuk anu ya ini ya, untuk kolom nanti. Itu ada. Anda bisa lihat. Ya. Kemudian ada juga spiral, itu untuk nganu juga, untuk kolom nanti. Itu juga ada.
0,7. Komponen struktur tulangan spiral 0,7. Struktur lainnya 0,5 yang tadi ya. Kemudian shear torsion 0,75. Geser dan torsi ya. Geser dan torsi 0,75, jadi sudah sesuai. Sehingga sebetulnya yang perlu kita edit tadi ini ya, axial tarik dan lentur 0,8 kita. Di ACI 0,9 ya, jadi ganti. Oke. Kalau sudah oke aja. Kemudian masuk ke desain, select desain combo ya. Oke, jadi Anda harus memilih kombinasinya apa. Jadi tadi seperti ini. Anda pindah saja kombinasi yang terjadi ke sebelah kanan ya. Seperti ini. Kemudian hilangkan centang automatically generate code based design load combination ya. Ini dihilangin agar dia tidak mendesain berdasarkan standarnya tadi ya. Kita akan mendesain berdasarkan editan kita. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi, keadaannya tadi seperti ini. Kemudian pindah aja ke kanan dengan add ya. Add seperti ini. Kalau sudah di kanan berarti dia aman. Design load combinations ya. Kemudian oke. Kalau sudah kita bisa memulai desainnya. Anda bisa klik langsung di sini ya, atau mungkin masuk ke sini sama saja. Ya. Akan keluar tampilan seperti ini. Ini sebetulnya sudah mencerminkan hasilnya, jadi yang kita baca ini nanti ya. Namun untuk lebih detailnya, saudara bisa klik kanan pada batang tersebut. Kemudian akan keluar tampilan ini. Ini adalah station location ya. 0 bentang, 0,5 bentang, 1 bentang, 1,5 bentang, 2 bentang, 2,5 bentang. Ambillah di tempat momen terbesar, yaitu setengah bentang ya, 2. Kemudian summary, klik di summary. Anda akan dihadapkan dengan tampilan ini ya. Ini adalah hasil desain sub untuk beton kita ya. Ada banyak data di sini, tidak usah bingung. Hanya ada beberapa yang harus kita baca. Pertama, ubah unitnya ya. Ubah unit menjadi kilonewton sentimeter. Ini kilonewton sentimeter. Kenapa? Karena biasanya di pendesainan SNI hasil terakhir tulangan itu dalam satuan sentimeter persegi ya. Jadi luasan. Kalau tadi meter nanti terlalu kecil. Lanjut jadi kilonewton sentimeter Celcius. Lah, yang harus Anda lihat adalah ini ya. Ini. Flexural reinforcement for moment. Positif momennya 4000, kemudian momen lebarnya 7,191. Ini adalah kebutuhan tulangannya ya. Kebutuhan tulangan sebesar 7,191 cm persegi. Nah, inilah hasil desain dari sub. Apakah kita bisa buktikan ini? Bisa saja. Jadi saya sudah siapkan perhitungan manual. Ini adalah perhitungan dengan rumus penulangan ya. Saya tidak akan bahas ini banyak-banyak karena saya yakin Anda sudah paham tentang perhitungan ini ya. FJ-nya 2400 sama ya. Efisiensinya 250, momennya ya. Momennya lihat tadi 4000. Ya, momennya 4000 paling besar. Momennya 4000. Ya. H-nya ketinggian baloknya 35, oke. B-nya 20. D-nya 4 ya tadi ya, 4 cm. Kemudian hati-hati, faktornya 0,8, faktor lentur. Lakukan perhitungan ya dengan rumus seperti ini ya. Ada rho min, rho max, kemudian ada juga rho hitungan. Kemudian kita lihat
Ya, asnya rho kali B itu adalah lebarnya, kali D tingginya dikurangi selimut beton 7,1916 cm persegi. Hasil SAP 7,191, mirip sekali ya. Jadi itulah bukti desain dari SAP dengan mengedit beberapa parameter sesuai dengan SNI. Hasilnya sangat mirip. Ya. Demikian tutorial ini. Terima kasih.